Ya, dari orang udah. Itu Ya, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sarehat sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita harapkan untuk sahabat Sarehat dimanapun berada, baik di rumah maupun di seluruh Indonesia, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama kami di podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Podcast yang mengupas tuntas tentang suatu topik yang lagi hangat atau suatu isu-isu atau penyakit dan juga edukasi kesehatan agar harapan dari kami, informasi yang kami sampaikan kepada Sobat Sarehat dapat bermanfaat bagi kehidupan Sobat Sarehat. Baik, di hari ini, di hari yang cerah, bersama saya Nus Dwi akan membahas mengenai pneumonia pada anak. Dan tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya tamu yang cukup spesial, yang luar biasa, yaitu Dr. Wiwik Setiawulan, spesialis anak ya dok ya. Maaf, takut salah dok mengucapkannya. Assalamualaikum dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan terus ya dok ya. Dokter Wiwik ini merupakan dokter spesialis anak di RSAU Dr. Muhammad Salamun. Kenapa pada pagi ini atau pada hari ini kita menghadirkan Dokter Wiwik? Yang pastinya kita akan membahas suatu penyakit yang berhubungan dengan anak, yaitu penyakit pneumonia pada anak. Mestinya Sobat Sarehat pernah mendengar atau Sobat Sarehat yang memiliki anak atau putra-putri pernah mengalami batuk-batuk, sesak, ataupun mungkin terkena penyakit paru-paru. Kenapa ini bisa terjadi? Kita tanyakan kepada Dr. Wiwik yang ahlinya. Beliau akan memberikan ilmunya kepada kita. Baik, Dr. Wiwik, kita akan membahas tentang pneumonia pada anak ya dok ya. Nah, sebenarnya pneumonia itu apa sih dok? Terima kasih Bu Dwi. Jadi sebelum saya membahas tentang pneumonia, saya akan membahas istilah-istilah yang sering digunakan oleh orang tua pasien. Ya, siap. Jadi suka ada yang bertanya, apakah anak saya ini ISPA, apakah ini pneumonia? Nah, di sini kita bicara soal istilah. Jadi ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ISPA itu ada ISPA atas, ada ISPA bawah. Nah, ISPA atas itu yang kita sering sebut flu, itu sebenarnya selasma ya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh virus dan biasa sembuh sendiri. Nah, ISPA bawah itu yang jenis pneumonia. Nah, ISPA bawah itu bisa disebabkan oleh virus atau bakteri. Ya, disebut ISPA bawah karena dia mengenai saluran nafas bagian bawah yaitu paru-paru. Kalau ISPA atas saluran nafas bagian atas, hidung, tenggorokan ya. Nah, yang mengancam jiwa sebagian besar adalah yang pneumonia ini yang disebabkan oleh bakteri. Nah, sebenarnya penyebab pneumonia itu banyak, ada virus, ada bakteri. Nah, karena yang bakteri ini mengancam jiwa, maka dari WHO itu membuat kebijakan untuk diterapkan di seluruh dunia semua anak dengan pneumonia. Meskipun penyebabnya mungkin virus dan bisa sembuh sendiri, itu harus diobati dengan antibiotik. Nah, saat ini pneumonia itu masih menjadi penyebab kematian yang sangat penting bagi balita. Makanya kita perlu meningkatkan awareness dan pengobatan dini pada anak yang dengan pneumonia. Oh iya dok. Ternyata pneumonia itu banyak disebabkan virus, bakteri dan begitu dok ya. Nah, itu gejalanya seperti apa dok sebenarnya pneumonia yang mengenai anak gitu atau balita ya dok ya yang biasanya terkena pneumonia itu ya. Jadi pneumonia itu antara penyebabnya virus atau bakteri sering sulit dibedakan. Kita sebut pneumonia kalau pada anak itu ada gejala banyak, bisa disertai demam dan napas cepat. Nah, untuk mengenali napas cepat ini sebenarnya waktu zaman COVID itu sudah ada diseminasi informasi ya kepada keluarga yang misalnya anaknya COVID, bagaimana melakukan pemantauan di rumah dengan menghitung napas. Nah, memang saya sangat menganjurkan kita untuk belajar menghitung napas anak
dalam kondisi tenang, tidur, tidak menangis, dihitung dalam waktu 1 menit. Ya. Nah, dikatakan napas cepat itu kalau usia di bawah 2 bulan di atas 60, antara 2 bulan sampai 1 tahun di atas 50, antara 1 sampai 5 tahun di atas 40, dan di atas 5 tahun di atas 30. Nah, jadi kalau anak dengan batuk dan napas cepat belum tentu pneumonia. Tapi kalau kita dapatkan anak yang sakit batuk dengan napas cepat, segera bawa ke petugas kesehatan ya, untuk diperiksa apakah ini benar pneumonia atau asma atau apa, untuk mendapatkan pengobatan yang memadai. Jadi kalau untuk menghitung respirasi dari anak itu pada saat harus istirahat ya dok ya? Jangan nangis, jangan lagi aktivitas. Tapi sulit juga ya dok ya, karena anak-anak itu kan Ya, kalau sering nangis ya dok ya. di rumah kan tunggu pas anaknya sedang tidur ya. Justru yang sulit mungkin dokter pada saat anak datang ke IGD misalnya. IGD itu sulit sekali menghitung napas. Oh iya betul. IGD anaknya udah nangis. Jadi untungnya di IGD ada alat-alat yang sensitif kayak pemeriksaan saturasi untuk bisa evaluasi anak dengan betul dok. Iya, kalau anak-anak dibawa ke IGD ke rumah sakit udah mengalami hospitalisasi ya dok ya, dan dia akan stres dengan orang yang lain, jadi akan sulit ya dok ya. Iya betul dok. Dok, itu pneumonia mungkin yang sudah biasa terjadi pneumonia. Sekarang ini kan sudah kalau tidak salah saya melihat berita ada pneumonia yang misterius katanya dok gitu ya. Nah, ya Mycoplasma. Nah, apakah itu sama dengan pneumonia yang biasa dok? Kayaknya lagi booming gitu dok, dan saya dengar juga katanya sudah mulai masuk ke Indonesia, yang awalnya dari Cina kayaknya sudah mulai masuk. Saya lihat di berita itu di Jakarta sudah ada yang terkena pneumonia Mycoplasma itu dok. Sebetulnya apakah sama itu dok, pneumonia Mycoplasma dengan pneumonia yang biasanya terjadi di Indonesia gitu dok? Nah, jadi sebenarnya saya ingin meluruskan bahwa pneumonia Mycoplasma itu bukan pneumonia misterius dan bukan pneumonia baru seperti COVID. Gitu ya. Jadi literatur dari zaman dulu sudah menyebutkan bahwa Mycoplasma adalah salah satu penyebab pneumonia yang sering. Jadi bahkan di negara maju yang semua anak itu sudah divaksin pneumokokus, sudah divaksin HIV, sudah divaksin influenza, maka penyebab pneumonia yang sering adalah virus selain influenza dan Mycoplasma. Jadi kita menyebutnya jenis-jenis kuman atipikal. Dan Mycoplasma pneumonia, ada Chlamydia pneumoniae, ada Chlamydophila, macam-macam lah. Tapi yang dikenal tuh si Mycoplasma ini. Nah, jadi masalahnya di kita adalah kita tidak punya tool untuk menegakkan diagnosis apakah ini pneumonia karena Mycoplasma. Karena sifat kuman Mycoplasma itu khas, dia tidak punya dinding sel sehingga sulit dikultur. Jadi di kita sendiri alat untuk deteksi Mycoplasma saat ini baru tersedia untuk penelitian. Untuk penelitian dengan tes cepat molekul, dan itu bersamaan dengan virus segala macam. Itu baru dipakai waktu kemarin penelitian di era COVID Jadi sebelum ada kabar dari Cina 2023 ini kita sudah punya data dari penelitian di Jakarta berapa angka pneumonia karena Mycoplasma yang terjadi pada anak-anak dengan COVID. Jadi bahwa ini bukan baru, bukan datang dari Cina. Jadi dia memang kuman endemi kuman yang sudah di lingkungan kita. Nah, mungkin dan sebenarnya pneumonia karena Mycoplasma ini lebih tidak mengkhawatirkan daripada pneumonia karena Streptococcus pneumonia atau Haemophilus influenza. Sudah ada vaksinnya. Karena dia jarang berat. Gejalanya itu dia dominan kena ke balita, jarang pada balita dan anak sekolah dan lebih dominan gejalanya adalah batuk yang berat. Kalau diperhatikan, ternyata dihitung memang dia ada napas cepatnya dan anaknya bisa sekolah, jadi disebutnya walking pneumonia. Jadi sebenarnya sekarang bisa saja di era-era sudah tidak adanya pembatasan, kemudian anak sudah masuk sekolah. Kemudian kemarin itu banyak sekali anak sekolah yang bolak-balik batuk kemudian berobat, sembuh, sekolah batuk lagi. Itu adalah salah satu ciri khas si pneumonia Mycoplasma. Kalau tidak diobati dengan antibiotik, dia sulit sembuh. Beda dengan pneumonia virus. Pneumonia virus tanpa diobati dia sembuh sendiri. Pneumonia karena pneumokokus atau HIV dia cenderung jadi berat.
kalau tidak diberikan Iya. antibiotik. Atau kalau misalnya berobat ke puskesmas nih, Iya. diberikan amoxicillin sembuh gitu. Iya. Nah, atau dia jadi berat, dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotik sembuh. Nah, kalau yang pneumonia mycoplasma, anaknya masih bisa sekolah, masih bisa jalan-jalan, dan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu tidak diobati itu dia tidak sembuh-sembuh. Oh. Dan memang si karakteristik si kuman mycoplasma ini dia hanya berespon terhadap antibiotik tertentu. Oh. Jadi dia sudah Ya. berobat bolak-balik ke puskesmas misalnya. Jika tidak diobati dengan antibiotik yang spesifik untuk mycoplasma, dia tidak sembuh-sembuh. Gitu. Jadi sebenarnya karena kita keterbatasan sarana untuk menegakkan diagnosis Iya. dari dulu, sebenarnya saya berdasarkan pengalaman klinis saya, pneumonia karena mycoplasma itu sudah ada sejak dulu. Iya. Iya. Hanya karena laporan dari Cina saja seolah-olah bahwa itu baru. Iya, betul dok. ada. Iya. Iya. Gitu dok. Oh, berarti mycoplasma pneumonia sebenarnya dari dulu sudah ada ya dok ya, hanya untuk menegakkan Jadi penelitian jurnal Cina laporan dari tahun 2014 sampai 2020 nih. Iya. Jadi sebelum COVID, mereka punya laporan berapa persen sih angka pneumonia karena mycoplasma di satu provinsi aja tuh di Iya. Cina. Iya. Di situ pada balita dan anak sekolah, dari anak yang pneumonia sekitar 30% itu ditemukan kuman mycoplasma. Ini cukup banyak. Ya. Banyak. Nah, kemudian yang kedua, pneumonia pada anak seringkali penyebabnya bukan satu. Iya, ya. Jadi bisa ada mycoplasma juga, bisa ada pneumococcus juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dapatkan anak dengan pneumonia misalnya setelah diobati dengan antibiotik biasa membaik, tapi kok belum sembuh-sembuh gitu. Betul. Kok napasnya masih cepat, kok masih ada kok batuknya makin lama makin parah. Nah, mungkin dia ada double infeksi ya dari pneumococcus dan misalnya mycoplasma. Oh, bisa double begitu dok ya? Bisa menyerang semua? Bisa. Bisa ya. Saluran nafas ya si kuman-kuman itu kan semua ada ya. Iya. Bisa sama-sama menyebabkan infeksi. Iya. Sebenarnya bagaimana caranya kita ya orang tua mengetahui bahwa ini nih anak ini ternyata pneumonia gitu, bagaimana dok itu mengetahui bahwa anak ini pneumonia nih seperti itu bagaimana caranya? Iya, jangan pneumonia atau bagaimana gitu dok? Yang sebenarnya yang menghitung nafas. Menghitung nafas. Nah ya. Kemudian kedua, bisa jadi anaknya nafasnya tidak cepat, tapi dia ada kerja otot bantu napas. Ya. Jadi misalnya napasnya kembang kepis hidungnya, ada tarikan di atas ini, kemudian tarikan selaiga atau pada saat dia bernafas ini terutama untuk bayi ya. Bayi itu kan kalau bernafas harusnya dadanya kembang nih. Kita ada istilah chest ingrowing ya, tarikan dinding dada bagian bawah. Jadi saat dia menarik nafas, justru bagian dada bawahnya ditarik ke bawah. Nah, meskipun napasnya tidak cepat, itu sudah gejala pneumonia dan anak harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Jadi langsung harus dibawa ke tenaga kesehatan gitu dok ya, kalau ini ya. Berdasarkan definisi yang atas 2 bulan di atas 60, 2 sampai 1 tahun di atas 50, 1 tahun sampai 5 tahun di atas 40, di atas 5 tahun di atas 30, dan dengan tanpa tarikan dinding dada. Andai kata dok gini ya, kadang-kadang kan ada yang tidak mengerti ya apa harus dibawa ke fasilitas kesehatan atau enggak. Nah, apabila terjadi keterlambatan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan gitu ya, misalnya ke rumah sakit atau ke klinik, itu apa yang terjadi dok biasanya dok? Ya, gimana dok? Penyebab sampai ke sana dok ya? Penyakit penyebab kematian yang di kita ya. Jadi diharapkan jangan sampai terlambat. Jadi sebelum jatuh ke kematian itu kan ada gejala pneumonia berat. Pneumonia berat itu anaknya kejang, biru, tidak mau menete ya. Nah, itu penurunan kesadaran itu sudah tanda arah menuju ke pneumonia yang mengancam jiwa. Iya dok, ngeri juga ya dok ya kalau terjadi keterlambatan. Jadi harus sobat Sarehat harus aware ya sama anaknya sendiri. Apabila sudah mulai batuk atau sudah demam kayak gitu, segera bawa ke fasilitas kesehatan ya. Jangan sampai terlambat gitu dok ya. Kemudian dok, kira-kira kalau sudah terkena pneumonia itu berapa lama sih dok bisa sembuh kembali gitu anak itu atau bisa beraktivitas kembali gitu? Sebenarnya tergantung dari istilahnya komorbid ya, penyakit penyerta pada anak itu daya tahan tubuhnya, status gizinya ya. Jadi kalau dalam kondisi terbaik sebenarnya 5 hari 7 hari juga sudah pulih kembali.
Kalau dia punya penyakit alergi misalnya, mungkin batuknya akan melanjut, berkepanjangan. Kalau dia ada gangguan gizi mungkin akan lama pemulihannya. Oh, Tapi sebenarnya setelah selesai pengobatan antibiotik, anak sudah pulih, biasanya sih sudah aktivitas seperti biasa. sudah bisa aktivitas kembali dok ya. Dok, kalau pneumonia antara anak ke anak itu akan menularkan atau enggak dok? Atau kalau per dewasa gimana? Oh bisa dok ya? Ini itu ya seperti COVID ya, siapapun bisa menularkan ke siapapun gitu. Tak hanya itu kan istilahnya infeksinya ya, hanya masalahnya adalah yang tertular itu bagaimana status imun dia. Jadi kalau misalnya yang tertular dia punya kekebalan ya tidak jadi. Kenapa? Kita jarang dapat bayinya pneumonia, orang tuanya ikut kena pneumonia. Biasanya di atas 5 tahun kekebalan itu sudah cukup baik, sering kena silent infection. Jadi meskipun bayinya misalnya dia kena pneumonia karena Staphylococcus pneumonia yang ganas misalnya, ya orang tuanya tidak jadi sakit karena mungkin sudah dulu waktu masih kecil beberapa kali infeksi yang tidak bergejala berat, sehingga saat dewasa sudah punya kekebalan. Ya dok, tadi dokter mengatakan bahwa kalau anaknya pneumonia, orang tuanya bisa juga pneumonia. Nah, apakah pneumonia ini suatu penyakit keturunan enggak dok? Oh bukan, penyakit apa? Oh penyakit menular, berarti bukan keturunan ya dok ya? Karena ada sahabat atau masyarakat yang masih beranggapan bahwa pneumonia itu penyakit keturunan. Padahal itu ditularkan ya dok ya, dari dewasa mungkin ke anaknya gitu, bukan diturunkan ya. Juga. Oh iya siap dok. Nah dok, bagaimana sih cara mencegah agar anak kita atau anaknya para sahabat Sarehat tidak terkena pneumonia? Itu bagaimana dok pencegahannya dok? Banyak sekali pencegahannya. Jadi nomor 1 dari sisi anaknya, perbaiki kondisi gizinya. Bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi gizi? ASI eksklusif 6 bulan terbukti melindungi anak dari pneumonia. Itu penelitiannya sudah level yang sangat tinggi bahwa ASI melindungi terhadap pneumonia. Kemudian imunisasi berikan anak imunisasi di puskesmas sesuai jadwal. Jadi alhamdulillah sekarang tuh pemerintah sudah menyediakan ada vaksin PCV ya. Oh alhamdulillah. Oh ada dok ya PCV dok ya. Sekarang sudah ada. Jadi sudah tidak ada alasan lagi tidak punya uang. Sudah gratis di puskesmas. Hanya vaksin terhadap influenza saja yang belum di cover oleh pemerintah. Tapi anak-anak bayi biasanya kalaupun kena influenza dia biasanya ringan, tidak pneumonia. Nah, kemudian menjaga kebersihannya. Jadi influenza ini seringkali menjadi titik awal anak itu kena pneumonia. Jadi awalnya dia kena influenza selesma lah ya, dari virus-virus biasa, kemudian dia jadi kena pneumonia. Nah, yang kuman ditularkan lewat kebersihan yang kurang itu kebanyakan adalah si virusnya, termasuk si bakteri penyebab pneumonia. Jadi yang sudah kita sama-sama belajar di era COVID itu sebenarnya harusnya tetap diterapkan sekarang ya. Biasa cuci tangan sebelum kita memegang anak, beri makan segala macam, dan siapapun yang sakit sebaiknya pakai masker. Kalau saat ini tuh kita kan nggak tahu nih nanti kebijakan pemerintah apakah akan diterapkan lagi wajib pakai masker. Tapi saat ini harusnya sudah jadi common sense, siapapun yang sakit harusnya pakai masker. Jadi kalau ada yang sakit juga jangan deket-deket ke anak tanpa masker. Kemudian yang paling penting adalah menjaga kondisi saluran nafas anak itu tetap baik, pertahanan tubuhnya. Nah jadi yang merusak itu adalah polusi, terutama asap rokok. Jadi memang kita sangat tidak boleh merokok di dekat di balita, karena itu bisa merusak kondisi saluran nafas. Nah, cuaca dingin juga. Makanya kenapa mungkin angka pneumonia di daerah Bandung Utara lebih tinggi dibanding angka pneumonia di Cirebon misalnya. Nah, itu karena memang cuaca dingin rentan saluran nafas anak itu pertahanannya terganggu. Kemudian vitamin A, rutin beri vitamin A ya, tadi ya imunisasi juga itu sih. Kemudian yang penting juga belum terlalu
dipahami adalah kebutuhan mikronutrien gizi. Oh, Gizi 6 mikronutrien itu Iya. vitamin D dan zat besi. iya. Nah, vitamin D itu sangat mudah didapat pada anak dengan dijemur seminggu 3 kali 15 menit. Nah, itu tuh masih belum terlalu aware ya orang Iya, tua kita. iya. Jadi tidak dijemur berarti diberikan suplemen vitamin D. Cuma kan suplemen vitamin D sekarang masih mahal Iya. kalau untuk bayi. Jadi coba biasakan untuk menjemur anak tadi ya supaya kecukupan vitamin D-nya baik. Karena vitamin D yang baik imunnya akan lebih baik daripada iya, vitamin D iya. yang rendah. Kemudian zat besi. Iya. Zat besi itu akhirnya kebijakan pemerintah untuk dari kita ya. Kalau pemerintah sih belum akhir. Kalau sudah kebijakan Iya. pemerintah kan sudah disubsidi ya. Zat besi belum subsidi. Dari IDAI itu Iya. bayi usia 4 bulan sampai 2 tahun itu sebaiknya dapat suplemen zat besi. Iya. Nah, kalau tidak bisa dapat, yang penting nutrisi. Nah, tadi setelah ASI eksklusif 6 bulan, yang penting itu nutrisi di usia balita itu adalah kecukupan protein hewani. Protein. Nah, itu masih belum internalisasi di ibu-ibu muda kita. Iya. Banyaknya karena ngikutin dari kata ibunya, Iya, makan betul. pertama ya Betul. nasi sayur lebih banyak bayamnya, Iya, betul. menunda pemberian telur takut alergi, Iya, segala betul. macam. Kayak Jadi gitu. kalau anak gizinya baik, sumber protein hewani baik, misalnya dia kekebalannya akan baik ya. Tadi Iya. imunisasi vitamin A, tidak ada yang merokok dekat dia, Iya. higienanya baik, itu terlindungi dari pneumonia. Iya. Dok, tadi dokter menyampaikan bahwa anak dijemur ya dok ya. Itu waktu yang paling tepat di waktu jam berapa itu dok untuk Nah, jadi sebenarnya ada jemur ya? banyak kontroversi karena ada sumber literatur barat dan Iya. sumber literatur kita yang agak bertentangan lah. Karena kan kalau di barat takut terang-terangan, clear Iya, ya. iya, Sementara di betul. kita kulitnya lebih gelap gitu. Iya. Sebenarnya tidak ada akhirnya sih yang nyaman saja gitu. Kan kalau misalnya anaknya masih umur 4 bulan, terik 15 menit nangis Iya, mukanya iya, nggak iya, bisa juga iya, ya. iya. Jadi yang nyaman yang kayaknya sinar mataharinya cukup nyaman, nggak dingin angin, Iya. ya tidak terlalu terik Iya, ya. betul. Dipilih waktunya 15 menit cukup 15 dan menit. seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Oh, iya, iya. Karena sebenarnya gini, si paparan ultraviolet itu panjang waktunya. Iya, Jadi iya. dari jam 8 sampai jam 12 juga ada, ya mau sampai jam 10 gitu. Bahkan di kantor sore juga ada. Iya, Jadi iya. yang nyaman aja. Oh, yang nyaman dari anak ya dok ya. Gitu. Jadi waktunya 15 menit ya dok ya untuk berjemur. Kayaknya kita juga boleh berjemur ya dok ya. Kita juga perlu ya untuk berjemur gitu. Baik dok, kalau paru-paru pneumonia itu apakah sama dengan paru-paru basah? Saya suka dengar ya ada ibu-ibu mengatakan bahwa anaknya menderita paru-paru basah. Apakah itu sama dok dengan pneumonia itu? Istilah Hasilnya? Iya, iya. Oh, itu pneumonia dok ya. Kadang-kadang TB juga dia bilang paru-paru basah juga gitu. Bisa kalau TB sebenarnya. TB itu adalah salah satu penyebab pneumonia yang penting. Nah, iya, iya, iya. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang pasien TB datang dengan pneumonia berulang. Iya. Nah, jadi awareness terhadap pneumonia juga harus bersamaan kita meningkatkan awareness terhadap TB. Iya. Nah, TB itu pada anak paling sering gejalanya adalah berat badan yang naiknya tidak bagus. Iya. Ya. Nah, jadi ini juga saya sangat menganjurkan untuk kader-kader posyandu. Kalau ada anak berat badan tidak naik 2 bulan ya, tidak naik dengan baik di KNS 2 bulan, sudah diedukasi misalnya bulan pertama nih, misalnya ASINya masih serat, bagaimana edukasi supaya ASINya banyak segala macam, dan di bulan kedua masih belum naik, segera rujuk. Jangan dibiarkan 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, karena itu bisa tanda awal jangan-jangan anak ini punya penyakit TB. Nah, karena kalau sudah keburu jatuh ke TB yang berat, yang dengan gangsian pneumonia, nah itu juga kematiannya tinggi. Jadi awareness terhadap pneumonia bersamaan awareness. Jadi tadi selain berat badan susah naik, demam lama, sering sakit ya, sering demam, sering batuk, dan berat badan susah naik, anaknya lesu yang tadinya aktif jadi lesu, tadinya itu ceria, juga segera diperiksakan. Harus langsung dibawa saja ke fasilitas kesehatan ya dok ya. Seperti itu dok. Ada juga sobat Sarehat yang menanyakan
Kalau anak di depan kipas, tidur di depan kipas atau di lantai, apakah bisa menyebabkan pneumonia juga gitu? Apa gara-gara di depan kipas terus-terusan, terus karena panas kan, dok, gitu. Depan kipas terus-terusan atau tidur di bawah lantai atau di bawah AC seperti itu, apakah itu bisa menyebabkan pneumonia juga, dok? Ya, tadi kan sebenarnya yang sudah jelas adalah si cuaca dingin, ya. Nah, kalau kita bicara soal angin atau apa ya, kita lihat apakah si anak ini dia punya alergi atau tidak. Ya, jadi ada beberapa kondisi alergi yang anak itu memang tidak tahan terhadap angin, terhadap minum dingin misalnya, ya, terhadap vaksin. Jadi akhirnya kalau bicara soal tadi di depan kipas atau di lantai misalnya, kalau dia anak yang sensitif, dia akan menimbulkan reaksi. Tadi itu sebenarnya gini, dingin itu bisa mengganggu daya tahan saluran nafas dia. Ya. Jadi kalau anak yang punya alergi, misalnya dia kena angin, misalnya naik motor aja. Ya. Kalau naik motor dia batuk pilek. Nah, berarti dia punya pilek alergi karena pilek alergi. Nah, yang seperti itu saat dia jadi pilek alerginya, kalau dia tadi misalnya imunnya kurang, tidak divaksin, dia rentan untuk jadi pneumonia. Tapi tidak semua anak, ya. Jadi makanya kita harus tahu kondisi masing-masing anak itu punya kerentanan terhadap sesuatu yang bisa jadi alergen bagi dia atau tidak. Oh, itu dok ya. Berarti memang bukan semata-mata karena kipasnya atau karena itu ya. Iya, beda-beda tiap anak ya dok ya. Mungkin karena alergi dan sebagainya dok ya. Baik dokter, kayaknya semua pertanyaan dari Sobat Sehat sudah sudah terjawab semua oleh dokter ya. Sudah cukup jelas sekali informasi yang diberikan oleh dokter ya. Sobat Sarehat, demikian tadi kita sudah mendengarkan ilmu dan informasi yang diberikan Dokter Wiwik tentang pneumonia pada anak. Tapi dok, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari dokter, ada nggak dok untuk para Sobat Sarehat ini dok? Ya, berarti awareness untuk orang tua satu adalah jika anak ada gejala batuk atau tanpa demam disertai nafas cepat atau tarikan dinding dada, segera bawa ke petugas kesehatan. Kemudian pencegahan adalah lebih penting daripada mengobati, yaitu berikanlah ASI eksklusif 6 bulan, lengkapi imunisasi sesuai jadwal, pemberian vitamin A, hindari pajanan asap rokok, berikan makanan bergizi seimbang, cukupi kebutuhan vitamin D dengan menjemur anak. Terima kasih dokter. Nah, Sobat Sarehat, nanti bila menemukan atau mempunyai anak yang menderita atau gejala pneumonia yang ingin konsultasi lebih lanjut atau periksa lebih lanjut, silahkan boleh datang ke Poliklinik RSAU Dr. M. Salamun. Tentunya boleh berkonsultasi kepada Dr. Wiwik. Dok, barangkali dokter bisa memberikan informasi di Poliklinik dokter adanya di hari apa atau jam berapa dok? Mungkin nanti Sobat Sarehat ingin berkonsultasi kepada dokter lebih lanjut gitu dok. Jadwal praktek saya di Rumah Sakit Salamun hari Senin dan Kamis, ya, ada dari jam 9 sampai jam 12. Ya, terima kasih dok. Mudah-mudahan nanti bila Sobat Sarehat memang memerlukan untuk konsultasi, silakan untuk berkonsultasi kepada Dr. Wiwik di sekali lagi di Poliklinik RSAU Dr. M. Salamun, Poliklinik Anak ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Baik sekali dokter, terima kasih kepada Dr. Wiwik yang sudah berbagi ilmu dok sama kepada Sobat Sarehat dan juga kepada kami. Kemudian semoga topik yang kita bicarakan pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dok. Saya Nurse Dwi dan Dr. Wiwik pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Salamun mengudara. Terima kasih dok.